Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mampukan kita untuk melaksanakan majelis ta'lim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ya, dalam kondisi yang dingin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, tadi kita di Natar itu hujannya sangat lebat sekali gitu ya. Sampai kemudian jalan ya hampir tidak terlihat. Ya, ketika memasuki Bandar Lampung alhamdulillah terang kan ya, dan di sini gerimis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal semuanya merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang dingin ini kita akan membahas ya sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Sebagaimana yang sudah di-share oleh panitia, ya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah dahsyatnya keutamaan menikah, ya. Jadi apa Bapak Ibu? Ya, dahsyatnya keutamaan menikah. Ya, mudah-mudahan tema ini memberikan motivasi bagi ikhwan akhwat yang belum menikah, tergerak hatinya untuk segera menikah. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah, tergerak hatinya untuk mensyukuri pernikahan yang sudah ada, gitu ya, Mak ya. Jangan kemudian nambah nikah lagi, Pak, gitu ya. Untuk mensyukuri, ya. Pak, kalau berani tidak apa-apa, Pak, ya. Kalau berani tidak apa-apa, tapi yang minimal apa? Yang sudah menikah ini ya bertambah bersyukur, ya. Rasa syukurnya bertambah. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pasangan. Ya, dan ternyata hikmah dari pernikahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya sangat luar biasa sekali. Keutamaan menikah begitu sangat luar biasa, mendatangkan pahala yang banyak ya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas kepada keutamaan menikah, maka kita akan ya kaji terlebih dahulu apa itu pengertian dari nikah, ya, kemudian apa dalilnya, ya, apa hukum menikah, kemudian baru kita akan bahas tentang fawaiduhu, yaitu hikmah dan faidah-faidah dari sebuah pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nikah, yang dimaksud dengan nikah adalah aqdun yuhillu likulli minaz zawjaini al-istimta'u bil akhar. Ini disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
Beliau mengatakan yang dimaksud dengan nikah adalah akdun, yaitu suatu ikatan, suatu perjanjian, ya, di mana dengan ikatan tersebut Bapak Ibu yuhillu likulli minaz zaujaini, ya, menghalalkan, ya, bagi suami istri al istimta'u bil akhar, ya, untuk saling bersenang-senang antara yang satu dengan yang lain. Ya, tadinya ya melihat diharamkan, menyentuh diharamkan, ya, namun kalau sudah menikah semuanya bisa menjadi halal, ya, semuanya diperbolehkan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan menikah adalah ikatan, sebuah perjanjian yang menghalalkan antara suami dan istri, sehingga kemudian bisa bersenang-senang antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil menikah itu sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pernikahan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah, ya, para jombloan dan jombloati di antara kalian itu. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, al ayama itu adalah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Wassolihina min ibadikum, dan orang-orang soleh di antara budak-budak laki-laki kalian. Wa imaikum, dan juga budak-budak perempuan kalian. Ini adalah ayat yang menjelaskan dan memerintahkan, ya, tentang syariat menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayatnya, beliau SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, menikah adalah sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Jadi, ya, menikah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnah, ya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini juga akan kita bahas hukum zawaj. Apa itu hukum menikah? Nah, ini apa kira-kira hukum menikah itu, apa hukumnya? Sunnah atau mubah atau wajib? Ya, sunnah atau wajib? Ya, kita pernah mendengar dan ada sebuah buku, Pak. Ya, bukunya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, para ulama yang rela membujang. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dan banyak ulama-ulama yang kemudian mereka tidak menikah. Ya, ulama-ulama yang mereka tidak menikah. Seperti siapa? Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Imam An-Nawawi, ya, sampai akhir hayatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menikah. Ya, kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Ya, tidak merasakan percintaan dengan seorang wanita itu. Namun beliau punya kitab yang judulnya Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Masalah percintaan, ya, sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikupas secara tuntas itu. Padahal beliau tidak menikah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian akan kita bahas hukum menikah itu apa, tuh Pak Ustaz? Ya, Mas, kenapa kau belum menikah-nikah? Ya, Imam Nawawi saja Pak Ustadz nggak nikah-nikah, kan, gitu ya. Ya, Imam Nawawi tidak menikah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sibuk dengan ilmu. Ya, tulisan beliau begitu luar biasa, disibukkan dengan ilmu sampai tidak sempat menikah, gitu ya. Ya, jangan kita tiru-tiru, gitu ya. Kita ini nulis juga kagak, gitu, belajar juga enggak.
ya nggak nikah pula kan gitu ya. Ya kalau Imam Nawawi ya terlambat menikah karena sibuk dengan ilmu. Kalau kita terlambat menikah mungkin belum dapat jodoh Pak gitu ya. Sudah ngelamar ditolak kan gitu ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu hukum menikah? Akan tapi jangan bersedih. Ya, kalau Pak Ustadz ya saya sudah melamar tapi kok kemudian ditolak, itu belum ketemu jodohnya saja gitu ya. Itu belum ketemu jodohnya saja. Dan kalau ada saudara kita yang belum menikah jangan diejek-ejek Pak. Kemarin saya lihat berita itu ya seorang ya tetangga dibunuh ya gara-gara apa ya diejek itu kapan nikah kan gitu ya. Akhirnya kemudian geram ya dibunuh tetangganya itu karena nanyain setiap hari kapan nikah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukmu zawaj. Bagaimana hukum menikah? Ajma'al muslimuna ala anna zawaja masyru'un. Ya, kaum muslimin bersepakat, berijma ya bahwasanya menikah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Tsumma ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi ala thalathati aqwal. Ya, kemudian ahlul ilmi ya berbeda pendapat yang terkait dengan hukum menikah ini, dan ada 3 pendapat di antara para fuqaha terkait dengan hukum menikah ya. Al-awwal, pendapat yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, annahu wajibun ala kulli qadirin alaihi fil umri marratan. Ya, ini pendapat yang pertama, menikah itu hukumnya wajib bagi yang mampu minimal sekali seumur hidup Bapak Ibu. Nah, ini seperti haji ya, itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup ya. Ada orang mampu Pak ya, kemudian dia menikah, setelah menikah istrinya meninggal dunia ya, kaya raya nggak menikah lagi kan gitu ya. Pak, kenapa nggak menikah lagi? Udah pernah Pak Ustadz ya. Sudah, itu berarti menurut pendapat yang pertama bahwasanya menikah hukumnya wajib bagi yang mampu ya minimal sekali seumur hidup. Wa huwa madhab Daud az-Zahiri wa Ibnu Hazm. Nah, ini adalah pendapatnya ya Daud az-Zahiri, madhab az-Zahiri, dan Ibnu Hazm al-Andalusi. Ibnu Hazm al-Andalusi termasuk ulama yang bermadhab Zahiri. Beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Muhalla. Itu adalah kitab Al-Muhalla ya Ibnu Hazm itu dari Andalusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa huwa marwi an Ahmad. Ini juga merupakan riwayat dari Ahmad ya. Wa huwa qaulul jamaah minas salaf. Ini merupakan pendapat ya sebagian jamaah dari para salafus saleh. Wastadallu bi dhahiril awamiril waridah fi ba'dhin nusus al mutaqaddimah ya, dalilnya ya pendapat yang pertama ini menikah hukumnya wajib berdasarkan nas-nas yang ada ya, disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 tadi, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian ya. Kemudian ada ayat lagi ya, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu ya, dan nikahilah ya. Maka ini ya kata kerjanya itu menggunakan fi'il amr, dan disebutkan al-amru yadullu ala wajibin, bahwasanya fi'il amr itu menunjukkan kepada wajiban, walam yusarrifhu sarifun, dan kemudian ya di dalam nas-nas yang ada tidak ada yang kemudian menunjukkan kepada ya sesuatu yang sunnah. Sehingga kemudian menurut pendapat yang pertama, menikah hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Ini pendapat yang pertama. Atsani, kemudian pendapat yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annahu mustahabbun. Nah, ini menurut ulama yang kedua ya, menikah hukumnya mustahab. Mustahab adalah sunnah. Wa huwa madhab aktsar ahlul ilmi wa jumhurihim minal a'immatil arba'ah wa ghairihim. Dan pendapat yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, mengatakan bahwasanya menikah hukumnya adalah sunnah ya. Waqad hamalul awamir bin nikahi alal istihbab
Ya, maka kemudian ulama-ulama yang kedua ini membawa ya ayat-ayat yang memerintahkan untuk menikah itu kepada sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib. Maka kemudian apa disebutkan di dalam Al-Qur'an, fankihu matobalakum minan nisa, nikahilah ya matobalakum, wanita-wanita yang engkau sukai. Jadi kalau kamu nggak suka ya tidak apa-apa kan gitu ya. Sehingga kemudian apa ya ulama yang kedua ini berpendapat menikah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Asalis, kemudian pendapat yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halis saksi. Ya, hukum menikah itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi orangnya, Bapak Ibu. Nah, ini pendapat yang ketiga. Wa hadza wal masyhur indal Malikiyah. Ini adalah pendapat yang masyhur ya dari madhab Maliki. Wa huwa waqi'un fi kalami Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, dan ini juga kemudian merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Qalu, ya mereka mengatakan yang pertama az-zawaju yakunu wajiban. Ya, yang pertama nikah itu hukumnya wajib. Bagi siapa Bapak Ibu? Fi haqqi ta'iki ilal jima alladhi yakhafu ala nafsihi al-wuqu' fil fawahisyah bitarkihi. Ini pendapat yang pertama, nikah hukumnya wajib bagi orang yang syahwatnya besar, Bapak Ibu. Ya, syahwatnya besar, bergejolak, dan dia mampu. Ya, dia mampu untuk menikah, mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka ini hukumnya wajib. Ya, nah ini bapak-bapak ini ada anaknya, punya anak laki-laki, Pak saya mau nikah, maka dilihat Pak ini, ya, ini sudah gebelet nikah atau belum ini kan gitu ya, wah ini kayaknya sudah ini ya, jadi apa namanya sudah dilihat dari gelagat-gelagatnya gitu Pak ya, kemudian dia sudah bekerja, dia mampu, maka ketika itu menikah hukumnya wajib bagi orang tersebut. Yang kedua, wa yakunu mustahabban, ya nikah hukumnya sunnah fi haqqi man lahu syahwah ya'man ma'ahal wuqu' fil fahisha. Ya, nikah hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang memiliki syahwat, laki-laki yang memiliki syahwat namun masih bisa ditahan Pak, dan dia mampu untuk menikah, maka ini hukumnya sunnah. Ya, ini ada seorang laki-laki dia bisa menahan syahwatnya, dia mampu, ya, maka kemudian apa? Ya sudah, ya dia masih bisa bertolabul ilmi dan lain sebagainya. Ini hukumnya sunnah. Namun para ulama mengatakan apa? Orang seperti ini dianjurkan lebih baik untuk menikah. Wa yakunu muharraman. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah hukumnya haram. Ya, bagi siapa? Bagi laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ya, jadi kalau ada ya putra Bapak Ibu sekalian, Pak saya mau nikah, dilihat ini ya cuman kemece aja, tapi kemudian Bang boleh duit gak iso kan gitu ya, tiap hari cuman minta duit sama bapaknya kan gitu ya, ini orang nggak mampu, ini maka kemudian Pak jangan deh ya, ini bisa jadi menikah haram nanti. Ya, dia menikah kemudian apa? Istrinya tidak diberikan nafkah lahir dan batin, tidak diurus, sehingga kemudian apa? Ini bisa membahayakan istrinya. Maka dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah hukumnya haram. Maka di dalam pemerintah kita itu kan dibatasi, Pak. Orang menikah nanti umurnya 20 tahun, 25 tahun kan gitu ya. Itu dalam rangka apa? Melihat ini, Pak. Ya dia mampu atau tidak. Ya. Lulus SD kan gitu ya, wah, udah menikah kan gitu ya, ya senang menikah, habis itu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, dia belum mampu memberikan, dia tidak ada ba'ahnya, maka kemudian apa? Hukumnya haram. Wa yakunu makruhan, ya. Kemudian yang keempat hukumnya makruh. Ya bagi siapa? Ya bagi orang yang kemudian apa? Ya dia kurang mampu, Pak. Ya kalau yang haram itu memang tidak mampu sama sekali. Ya, kemudian yang kedua, yang keempat ini kemudian apa? Makruh. Ya dia berat untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka hukumnya makruh.
Ya, terkait yang makruh ini juga seseorang yang mampu namun kemudian apa? Saking sibuknya dia dengan ilmu sehingga kemudian apa? Ya ditakutkan dia tidak mampu mengurus istrinya. Ya ditakutkan dia menelantarkan istrinya, maka kemudian hukumnya makruh. Inilah madhab yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi Imam An-Nawawi mengambil ya menikah bagi dirinya hukumnya makruh. Kenapa? Karena waktunya habis digunakan untuk menuntut ilmu, waktunya habis digunakan untuk menulis, Pak. Ya, sehingga kalau kita lihat sejarahnya, ya kenapa para ulama rela membujang, itu mereka itu makan aja sampai lupa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ditakutkan kalau dia menikah, maka kemudian istrinya sudah apa? Ya tidak sempat dilirik, Pak, karena kecintaannya terhadap ilmu dan menulis. Ya sehingga kemudian apa? Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Ya, tapi kalau kita belum bisa seperti Imam Nawawi, ngaji aja ngantuk-ngantukan kan gitu ya, nulis juga kagak kan gitu ya, nggak menikah-nikah kan gitu ya. Ini seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menikah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hukum menikah ya. Jadi menikah khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan menikah hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali minimal. Yang kedua, menikah hukumnya mustahab sunnah. Yang ketiga, menikah hukumnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang pertama, wajib menikah kalau dia yang memiliki syahwat yang besar dan dia mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka wajib baginya menikah. Yang kedua, mustahab, ya sunnah hukumnya. Ya kalau apa? Kalau dia memiliki kemampuan masih bisa menahan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, haram hukumnya kalau dia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dan yang keempat adalah makruh kalau kemudian apa? Orang tersebut ditakutkan akan menelantarkan istrinya tersebut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan hukum menikah. Lalu apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala faedah atau keutamaan menikah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang menikah, ya berarti orang tersebut telah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini juga berpahala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi menikah itu bagi yang senang menikah, ya. Menikah itu enak Pak Ustadz dan juga berpahala seumur hidup, ya. Madrasah sekolah yang kemudian apa? Itu ya tidak ada habisnya, Pak. Ya menikah itu. Ya. Ada yang mengatakan menikah itu Pak Ustadz, ya awalnya adalah sebuah perjanjian, akhirnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi menikah mengikuti sunnah Nabi. Fi qissati salasatil ladina qala ahaduhum, ya ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Ada 3 orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ama ana fa usolli al-laila abadan. Orang yang pertama saking semangatnya ibadah sholat malam, aku pokoknya selama hidup mau sholat malam terus menerus selamanya seumur hidup. Ya, jadi Pak, kalau malam itu pengen sholat malam terus sampai mati, gitu. Sholat malam terus, menghabiskan malamnya untuk ya beribadah kepada Allah. Wa qala al-akhar, orang yang kedua berkata, ana asumu dahra wala uftir. Ya, saya akan berpuasa terus. Ya, setiap hari puasa dahr itu puasa setiap hari, wala uftir, dan aku tidak akan berbuka. Luar biasa Pak, saking semangatnya orang yang kedua ini apa Pak? Dia puasa terus dan tidak akan berbuka, pokoknya setiap hari puasa. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Karena saking semangatnya saya beribadah, saya akan tinggalkan perempuan dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. 3 orang yang semangatnya luar biasa dalam beribadah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi 3 orang tersebut dan mengatakan, antumul ladina qultum kada wa kada,
kamu 3 orang yang mengatakan ini dan itu, ama wallah, ya demi Allah, kata Nabi SAW, inilah akhsyakumullah wa atqakum lahu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku ini adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir, ya, meskipun dengan demikian aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arkud, aku sholat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menikah berarti apa? Dia telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba telah menikah, faqad kamula nisfadin, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di setengah agama yang lain. Ya, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang umurnya 60 atau 70 tahun ketika itu, ya, istrinya meninggal, habis itu dia nikah lagi. Ya, seminggu atau berapa hari kan ya setelah ya istrinya meninggal, menikah lagi. Saya tanya sama mbah ini, "Mbah, kenapa kok langsung menikah lagi?" "Iya Pak Ustadz, saya langsung nikah lagi," kan gitu. Kenapa? Ya karena dirinya tidak mau mati dalam kondisi jomblo, katanya mbah-mbah ini kan gitu ya. Ya kemudian apa? Dia hafal hadisnya juga Pak, dia kan gitu ya. Hafal hadisnya gitu ya. Ya barang siapa yang menikah Pak Ustadz, itu kan katanya dapat setengah agama Pak Ustadz itu ya. Maka sehingga kemudian bertakwalah kepada Allah di setengah agama yang lain kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan nikah adalah setengah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya artinya apa? Ya godaan manusia itu ada 2. Yang pertama adalah fitnah syahwat, dan yang kedua adalah fitnah subhat. Fitnah syahwat, ya, maka dengan menikah syahwatnya aman Pak. Tinggal satu, yaitu fitnah subhat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu bedanya laki-laki dengan perempuan, ya. Perempuan ya ditinggal mati suaminya, anaknya banyak, apa yang dilakukan Pak? Dia urus tuh anak-anaknya tuh sampai besar-besar, ya rela menjanda seumur hidupnya demi ngurusin anak-anaknya, dibesarkan sampai kuliah sukses-sukses. Tapi kalau laki-laki seminggu ditinggal mati istrinya itu udah mikir nikah lagi nih Pak Ustadz itu, ya sudah bingung kepalanya itu Pak ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya adalah kebaikan, ya, biidnillahi ta'ala. Faedah yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang sahih, "Ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian ba'ah itu ada 2 artinya, mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, falyatazawwaj, maka menikahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar. Ya, kenapa? Menikah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dapat menundukkan pandangan. Ghadul basar, ya. Kita keluar, ya, melihat wanita cantik di jalan, ghadul basar, kita tundukkan, ya. Kita bisa menundukkan, ya, kepala kita, pandangan kita. Kenapa? Di rumah ada, kan gitu ya. Jadi Rasul SAW mengatakan apa? Apabila kalian lewat di jalan melihat seorang wanita kok kemudian timbul syahwat itu, maka kemudian apa? Tundukkan pandanganmu, segera pulang ke rumahmu. Kenapa? Karena yang ada pada istrimu itu juga ada pada orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kaget itu. Kalau ada ustadz kiai kok anaknya banyak-banyak.
Ustadz anaknya 10 gitu, karena godul basor Pak itu, ustadz itu kan gitu ya, sehingga kemudian balas dendamnya di rumah, anaknya jadi banyak kan gitu ya, ya tidak mengumbar pandangannya kan gitu ya, ya maka bapak-bapak ini anaknya berapa 7, 10 kan gitu ya, wah itu godul basor, di luar ya melihat sesuatu ditundukkan pandangannya, nanti ya balas dendam sama istrinya di rumah gitu ya, dan itu halal ya. Fa innahu aghadu lil basar, kata Nabi, karena kemudian menikah dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa malam yastati, ya, dan barang siapa belum bisa menikah, Pak, belum punya duit, ya, ngelamar masih ditolak kesana kemari, belum datang jodohnya kan gitu ya, fa'alaihi bisaumi, hendaknya dia memperbanyak puasa. Ya, ini namanya puasa syabab, Pak. Ya, puasa bagi orang-orang yang belum menikah gitu ya. Ya, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Kenapa? Karena puasa itu bisa menurunkan syahwatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, faedah kedua ketika seseorang menikah, ya, dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi ini, Pak? Hah? Berapa Pak Doni? 5 menit lagi. Oh, 15 menit lagi. Oh, masih lama ini 15 menit ya. Kita selesaikan sama. Akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah itu banyak sedekahnya itu, ya. Wa fi hadis Abi Dzar. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Ya, dan ketika kalian, ya, menggauli istri kalian itu bernilai sedekah. Maka kemudian apa? Qalu, para sahabat ini heran itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, kami mendatangi istri kami, melampiaskan syahwat kami, dapat pahala, enak sekali ya Rasul itu kan gitu ya. Maka kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law wada'aha fi haram, kalau engkau ya letakkan syahwatmu itu pada keharaman, akan alaihi fiha wizrun, apakah engkau akan mendapatkan dosa? Ya, benar ya Rasul. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, begitu pula ketika engkau yang melampiaskannya pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka kalian juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hubungan suami istri itu bernilai sedekah, Pak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ini nggak punya duit gitu ya, sudah itu. Banyak berhubungan suami istri, Pak Ustaz, bernilai sedekahnya banyak kan gitu ya. Ya, nanti anaknya banyak pula, pusing pula nanti kan gitu ya. Tapi bismillah, Allah pasti akan memampukan. Ya, dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang tadinya haram bisa mendatangkan pahala. Ya. Bahkan apa, mencium kening istri itu, Pak, kalau diniatkan ibadah, wah itu ya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang keempat Bapak Ibu, ya, faedah dari menikah akan mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia. Masya Allah. Ini ada hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amru, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata, ya, dunia mata. Ya, mata itu adalah perhiasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah sholihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Jadi Masya Allah, ketika bapak-bapak sekalian yang menikah mendapatkan wanita yang solehah, berarti bapak-bapak sekalian sudah mendapatkan yang perhiasan dunia yang paling baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya.
Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari menikah akan menjadi laki-laki terbaik. Wah, ini ya, Masya Allah, luar biasa Pak. Saya sebutkan hadisnya. Ini hadisnya ya merupakan hadis yang sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya bacakan. Wa an Sa'id bin Jabir. Ini hadis diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir qala li Ibni Abbas. Suatu hari, kata Sa'id bin Jabir, Ibnu Abbas berkata kepadaku, hal tazawajta. Ya, jadi apa? Sesuatu yang sudah biasa Pak. Ya, kalau kita ketemu orang kemudian ditanya kamu udah nikah atau belum, kan ya? Ini Ibnu Abbas tanya sama Sa'id, hal tazawajta. Sa'id, kau nikah atau belum? Kultu, aku mengatakan la, belum, masih jomblo. Ibnu Abbas, kan gitu ya. Jadi apa? Sahabat juga ketika bertemu itu sama pemuda itu ditanya, kamu nikah belum? Sa'id, kan ya. Sa'id bin Abbas, kultu la, belum wahai Ibnu Abbas. Qala fatazawwaj. Kenapa belum nikah? Nikah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan, kata Ibnu Abbas. Nikah wahai Sa'id, jangan lama-lama gak nikah. Ya, karena sebaik-baik laki-laki umat ini, kata Ibnu Abbas, adalah laki-laki yang paling banyak istrinya. Wow, luar biasa Pak ini. Ya, apa kata Ibnu Abbas ini namanya hadis mauquf dan sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Jadi kalau bapak-bapak pengen menjadi laki-laki yang umat terbaik, berarti apa Pak? Aktsaruhan nisaan, yang paling banyak istrinya, bapak-bapak. Ya, jadi jangan kemudian apa? Ada juga ini yang benci nih. Wah Pak Ustadz, kalau istrinya banyak kambing itu Pak Ustadz, naudzubillah min dzalik, nggak boleh seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bandot itu Pak itu. Kalau kita ketemu sama orang seperti itu, ya karena saking bencinya sama poligami, nggak boleh seperti itu Pak, kan gitu ya. Ya, kita sebagai laki-laki kan gitu, kalau belum berani 2, 3 dan 4 gitu ya, itu karena kita penakut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum gitu. Ya, kalau kemudian kalian takut, cukup satu saja, atau budak yang kau miliki, artinya tidak menikah Pak, cukup dengan budak saja itu. Ya, maka kemudian apa? Kalau kita lihat ayatnya itu, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Yang pertama yang disebutkan masna, 2 Pak. Wasulasa, 3, waruba. Maka Pak Doni, Pak Sabil ini yang duitnya banyak, kalau berani 2, 3, 4 segerakan gitu ya. Ya, kalau kita yang takut-takut satu saja Pak, Pak ini itu malah tadi lu kan gitu ya. Ya kita mau 2 ini, waduh Pak Ustadz, 1 aja dimarahin terus Pak Ustadz kan gitu ya. Ya, jadi kemudian apa, banyak pikiran Pak Ustadz. Maka kemudian cukup 1 saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu, ya, bahwasannya kemudian apa, menikah poligami itu merupakan syariat Islam. Ya, jangan sampai kemudian kita membenci. Kalau kita melihat ada ustadz kok istrinya 4, akur-akur, luar biasa kan gitu ya. Wah, itu luar biasa. Ini seperti ini yang disyariatkan. Jangan kemudian kita mengejek-ngejek kan gitu ya. Wah, janganlah, jangan nikah itu ya. Dan jangan belajar poligami dari orang yang gagal Pak kan gitu ya. Itu biasanya sudah itu 2 ya, sudah repot kan gitu ya. Tapi cari orang-orang yang sukses gitu ya. Kursus sama mereka itu. Ya kalau berani kan gitu ya. Kalau belum berani ya sudah Pak, 1 saja, sabar. Ya, tawakal ala Allah, meminta keberkahan dari istri yang diberikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bagi ibu-ibu ya tidak boleh membenci syariat poligami. Ya, walaupun kemudian dia tidak mau dipoligami, tidak masalah kan gitu ya. Ya, jadi tidak apa-apa ibu-ibu kalau nggak mau dipoligami, tidak apa-apa kan ya. Jadi kalau kemudian apa ibu-ibu mengatakan, Pak Ustadz, ya saya senang dengan syariat poligami, namun saya tidak mau dipoligami. Kenapa ibu-ibu? Karena saya ingin seperti Khadijah radhiyallahu anha, ya, sampai ya meninggal dunia tidak pernah dipoligami kan gitu ya. Karena saya ingin seperti Fatimah Az-Zahra, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggal dunia tidak dipoligami itu Khadijah, Fatimah gitu ya. Jadi tidak mengapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian apa? Syariat poligami ini merupakan apa? Syariat yang diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan, karena sebaik laki-laki umat ini adalah laki-laki yang paling banyak istrinya. Bapak Ibu, ini hadis yang diriwayatkan Bukhari, sahih ini hadisnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah
ya keutamaan dari menikah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dilancarkan rizkinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya. Jadi apa? Orang yang menikah akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rizkinya. Dalilnya Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum." Ya, nikahkanlah ya laki-laki yang belum menikah di antara kalian dan orang-orang soleh di antara budak-budak kalian dan budak-budak wanita kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara." Kalau mereka miskin, gitu ya. Ini mau nikah, ini maju mundur gak gablek duit kan, gitu ya. Sudah bismillah nikah aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara." Kalau mereka miskin, yughnihumullahu min fadlih. Allah akan kayakan dia dengan karunia-Nya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang-orang sukses, orang-orang kaya itu sebelum nikah atau setelah nikah, Pak? Setelah nikah Allah bukakan. Masih muda kerja ke Jakarta, kemana-mana kerja itu, Pak. Pulang duit habis, bablas semua. Ya, nggak bisa beli apa-apa. Nikah nggak punya modal, ya. Kemudian dia bismillah dia nikah, Pak, dia kerja. Rata-rata kesuksesan seseorang itu apa? Diraih ketika kemudian apa? Dia menikah, ya. Nah, biasanya kemudian apa? Baru nikah itu diuji dengan ekonominya, Pak. Ya, kontrak sana kemari kan gitu, dia berusaha, berjuang, ya, punya anak satu, sudah mulai naik itu perekonomian kan gitu ya. Nanti anaknya 3, ya Allah Subhanahu wa taala bukakan rizkinya. Ya, namun juga belum bisa berangkat umroh, Pak, itu ya. Kenapa? Karena kalau baru nikah itu yang dipikirkan buat rumah dulu kan, itu ya. Wah, sudah buat rumah dulu, Pak Ustadz, ya. Sudah buat rumah, nanti mikirin anak-anak sekolah kan gitu ya. Wah, anak sekolah dulu, Pak Ustadz, biayain anak sekolah. Umur 50 itu ya, anak-anak sudah mentas semua, duit sudah sisa-sisa, berangkat ke tanah suci kan ya. Maka biasanya yang berangkat umroh itu, Pak, banyak kan orang-orang tua itu kan gitu ya. Yang masih muda-muda itu jarang, Pak, gitu kan ya. Kenapa? Kebutuhannya masih banyak, Pak, gitu ya. Jadi kemarin kita baru mengiring jamaah ke tanah suci gitu ya. Itu mbah-mbah kan gitu, yang tua-tua itu ya. Yang muda-muda jarang. Kenapa? Kebutuhannya masih banyak itu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ya, manfaat dari menikah Allah akan kayakan, ya. Allah akan berikan barokah kepada rizki yang ia dapatkan dengan menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah dari menikah. Yang pertama, dengan menikah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dengan menikah yang akan mendapatkan pahala sedekah. Dengan menikah akan mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia. Dengan menikah akan menjadi laki-laki terbaik. Dengan menikah Allah akan luaskan rizki kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang sudah menikah, yang belum punya anak, Allah Subhanahu wa taala dekatkan anaknya. Mudah-mudahan cepat diberikan keturunan. Yang sudah punya anak, Allah luaskan rizkinya dan Allah berikan keberkahan bagi pernikahan dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam.